Coba arahkan kameranya ke atas. Ketika ini itu daun pertama 1, 9, 17, 25, 33, 40. Jadi ini kalau pas pelepahnya yang ini pelepahnya 40. Tapi karena ini ada berlebih 5 berarti ini 40 tambah 5 45. Nah 45 pelepah ini berapa nilai ininya? Leaf area indexnya. Nah, Mas coba indexnya. Kita perlu memahami menghitung jumlah pelepah. Karena kita untuk mengetahui berapa kemampuan tanaman dalam menghasilkan asimilat. Nah, asimilat itu apa? Asimilat itu hasil dari pemasakan di daun yang namanya karbon dioksida CO2 ini. Kenapa kok petani harus pintar? Supaya kita bisa tahu berapa kemampuan kita untuk berkebun kelapa sawit. Jangan kita cuma tansah nrimo ing pandumaning Gusti. Maksudnya apa? Cuma pasrah berapa kasih yang maha kuasa, ya itu aja. Enggak, kita dituntut untuk berusaha supaya kita pintar, sehingga nantinya apa yang kita lakukan itu betul-betul ekonomis, seperti itu. Nah, pertama, pelepah. Nah, pelepah ini, kelapa sawit itu dituntut berapa? Jadi kalau umurnya antara 4 sampai 8 tahun, ini bagaimana kita menjaga di 48 sampai 56 pelepah. Nah, kalau umurnya di atas dengan 8 tahun, kita dituntut untuk 40 sampai 48 pelepah. Kenapa seperti ini? Nanti akan kita pelajari di hari ini. Nah, yang pertama, tadi kita belajar spiral. Nah, spiral ada kanan, ada kiri, atau tidak berspiral. Nah, ini tujuannya hanya untuk proses kemudahan potong tandan. Oke, arahnya. Nah, yang kita pelajari selanjutnya bagaimana menghitung jumlah pelepah. Nah, menghitung jumlah pelepah. Nah, ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, ketika gitu kita harus memahami namanya ilmu yang mempelajari tentang susunan pelepah. Ini namanya filotaksis. Nah, sebenarnya seperti ini saja. Jadi kelapa sawit itu setiap spiralnya dia ada 8. Nah, ada 8 pelepah. Kalau kita lihat dari atas, ini ada 8. Bagaimana membuktikannya? Contohnya ini kita buktikan. Ini 1, oke? Ini 2, Pak. Nah, ini 3. Oke? Ini 4. Mohon diikuti bisa. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8, ya kan? Oh iya. Nah, berarti ada pas 8 spiral. Sama seperti ini. Hanya penentuannya kita nggak boleh salah. Adalah ini maka pelepah kedua itu tidak langsung di sebelahnya, tetapi dia di 135 derajat di nomor 3-nya. Ini 1, ini 45 derajat, ini 1, ini 45 derajat, yang ini 1, 45 derajat. Jadi 1, 2, ada 135. Berarti nanti pelepah nomor 2-nya nomor di sini. Seperti itu. 1, 2, 3. Ini pelepah nomor 2-nya di sini. 1, 2, 3. Ini pelepah nomor 4-nya di sini. 1, 2, 3. Ini pelepah nomor 5. 1, 2, 3 ini pelepah nomor 6. 1, 2, 3 ini pelepah nomor 7. 1, 2, 3 ini pelepah nomor. Berarti urutnya kelangnya adalah 3 langkah. Jadi nomor 1, maka nanti kelang ini 45, ini 45, ini 45. Baru pelepah 2-nya di sebelah sana. Kenapa? Karena di atas itu memang nggak bisa kalau di sebelahnya. Karena dia akan seperti ini terus. Nah, ini pentingnya. Pelepah 1, Pak, pelepah keberapa? Tadi ingat bahwasanya setiap satu spiral ada 8 pelepah. Iya. Nggak usah kenalan kan, udah hafal semua. 1 berarti saya tambah 8, jadi berapa? 9. Nah, pelepah selanjutnya adalah pelepah ke 9. Ini pelepah ke 9. Nah, habis 9 berapa? 17. Habis pelepah 17 berapa? 25. Habis 25 berapa? 33. Habis 33 berapa? 41. Nah, kita buktikan dengan yang ada di pohon saat ini. Nah, pelepah 1 adalah pelepah yang sudah mekar. Ini sudah mekar daunnya. Yang kedua apa contoh indikatornya? Yang warna di pelepahnya ada miang. Miang itu glugut. Glugut itu apa ya bahasa Jambinya ya? Bulu, Pak, bulu. Ya, ada bulunya. Bulu halus, nah, ada bulu halusnya. Nah, ini warnanya kemerahan. Nah, kebetulan ini udah pas di sini. Coba Mas. Sekarang yang kemerahan mana? Yang kemerahan itu lihat itu. Di atasnya ini, di atasnya pelepah yang ini. Itu atasnya lagi ada merah kan? Ya, nah, merah. Itu pelepah nomor 1. Oke?
Topi? Yang di atasnya ini ya, di atas yang pelepah yang ini. Ya. Nah, yang di bawahnya 1 tambah 8 berapa? 9. 9. Ini berarti pelepah nomor berapa? 9. Enggak. 17. 17. Kan lipatan 8 ya. Kan 8. Ya. Habis 25 17 berapa? 25. 25. 25. 25. Habis 25 berapa? 33. Nah, ini pelepah ke 41. 41 ya kan gitu. Habis 41 berapa? 49 berarti. Iya, 49. Nah, sekarang ini mohon izin Bang Sujana, Ya. saya mohon izin memotong satu pelepah ini. Siap. Ya, 1, 9, 17. Mohon ini dipotongkan. Dedi. Coba minggir semua. Dari bawah ya, Pak? Ya, Dari bawah? Situ nggak apa-apa. Oh, boleh. 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 Sekarang Yo lari ke tugasnya kita menghitung berapa kemampuan tanaman ini dalam menghasilkan asimila. Nah, sekarang volunteer dihitungkan dari sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai di ujung sana yang ada ininya. Itu mulai daun. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, terus satu sisi aja, Mas. Suara deh. Biar bisa dikoreksi temennya. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Langsung lah. 32. Tambah 40. 132 tambah 40. 72, 172. Berarti 172. 72 ya. Nah, kita ngambil ininya. Dua, kita adalah tandan per pokok per tahun. Jadi Pak, ini potensi tandan. Nah, ini waktu. Jadi ini 12, ini 24 pelepah Pak. Nah, sebenarnya Pak, potensi tandanya tuh bisa keluar sesuai jumlah pelepahnya. Tapi realnya ketika sudah umurnya sini 10 tahun, kita hanya dapat 50% Pak. Nah, yang dilakukan Pak Sujana apa? Yang dilakukan Pak Sujana, ini sebenarnya Pak, gap yang di sini, ini, gimana turunnya jangan sampai nurun ke level ke 12-50% ini Pak. Bagaimana kita cuma levelnya di sini Pak, masih dapat 60%-nya. Dengan apa? Mencukupi keempat hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama apa yang dicukupi? Nah, air. Nah, air kebutuhannya berapa Pak? Kebutuhannya adalah 6 mm per hari. Berarti kalau dikalikan dengan 30, butuhnya berapa? 180. Jadi 180 itu ekivalen dengan berapa? Itu ekivalen dengan 31 liter per hari. Jadi Bapak kalau mau nggak mupuk, Bapak apa namanya? Itu tuh sama aja Bapak nyiram 31 liter. Coba kalau lahannya 10 hektar. Sanggup nggak? Makanya sekarang ini curah hujan di Jambi itu tuh berkisar tahun ini 2.500 sampai dengan 3.000. Pertanyaannya 2.500 dibagi 12 berapa? Kalau tadi ini 6 kali 30 180 ya. Ya 2.500. Tepatnya ini sebenarnya 5, sekian. Berapa? Berapa Mas? 208,3. Enggak, 2.500 dibagi dengan 12. Berapa? Jadi rata-ratanya 208. Berarti kita butuhnya cuma 180. Jadi di Jambi ini kurang atau lebih air? Berarti sekarang tinggal bagaimana Bapak panen air. Lah, kalau panen air itu gimana? Untuk kita ini menguap evaporasi namanya. Jadi evaporasi itu tuh bagaimana lebih kecil dibandingkan air yang jatuh. Berarti supaya evaporasinya lebih kecil dengan air yang jatuh, berarti kita mengurangi areal permukaan yang langsung kena tanah. Nah, yang pertama adalah menjaga rumputan itu ada sehingga ini tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi sinar matahari itu cuma ngenain daunnya sehingga tidak mudah cepat evaporasinya. Itu yang pertama. Jangan Bapak nggak, itu pintu masuk ini punya siapa? Nah, itu kan kerja tata kota Pak. Kalau tata kota itu nggak boleh ada sampah, nggak boleh ada rumput. Nah, itu Bapak kalau dinas di sana, dinas kita itu di kebun.
Jadi kita bukan ahli tata kota, tapi ahli konservasi. Pertama, gulma yang boleh bersih hanya pada saat mupuk itu di piringan pohon sama pasar pikul. Lainnya silahkan Pak. Tapi gulmanya harus lunak seperti ini. Neprolepis, Asistasia intrusa seperti ini. Kan gitu. Atau babadotan ataupun ini. Pedusan kan gitu. Nah, mukuna ya jauh lebih baik kan gitu. Hanya mukuna kan bagi kita yang yang sudah eksis kebunnya ya nggak ada masalah, jauh lebih baik karena anunya banyak. Nah kedua Pak, tadi udah air. Yang kedua apa tadi? Panjang penyiaran 5 jam. Itu nggak usah dibahas kalau di Jambi. Bapak berlebih. Tapi yang ketiga adalah jumlah pelepah. Nah, jumlah pelepah ini Pak, Bapak perhatikan. Jadi kita itu membutuhkan asimilat. Asimilat itu kondisi ini, asimilat di dalam pohon itu butuhnya 519 kg per pokok per tahun untuk mendapatkan tandan 281 kg Pak. Nah dibagi mana Pak? Dibagi vegetatif sama generatif. Vegetatifnya berapa? Itu 46%. Yang ininya 54%. 54% itu 281. 46%-nya 239. Ya sekitar segitu. Coba Bang. 519. 238. Oh 238. Bentar. 238. Nah, sekarang 238, Pak. Itu asimilat. Asimilat itu CO2 ditambah H2O. Nah, lahirlah namanya C6H12O6. Nah, ini karbohidrat. Sama aja nasinya bapak-bapak semua. Nah, sekarang ini digunakan untuk kebutuhan vegetatifnya 238. Vegetatif itu apa yang kelapa sawit? Yang pertama ini, Pak, apa namanya ini? Akar. Yang kedua ini apa namanya? Batang. Baru pelepah. Baru anak daun. Jadi cuma 4 ini membutuhkan proporsi 238. Baru sisanya untuk generatif. Generatif untuk tandan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bang ini tadi itu nilai LAI-nya itu harus berapa? Jadi kalau tanaman produktif itu nilai LAI-nya itu harus dijaga di angka 6,4. Pertanyaannya yang kita hitung tadi hasilnya berapa Bang? 6,1. Berarti kurang berapa? 0,3. 0,3. Kenapa kok 0,3 kurang tadi? Apa yang kurang? Ini jumlah pelepahnya 38. Berarti yang kurang apa ini? Nah, kurang berapa? 40, Pak. Enggak. Hanya kurang 2. Jadi ini 38 pelepah kan. Nah, sekarang pertanyaannya, cara konversinya gimana? Ya kan sekarang gini. Tadi bisa dihitung analisisnya, nanti dibuka di sana. Jadi, kita berarti tugasnya setiap satu pelepah itu berapa kilo yang mempengaruhi produksi. Nah, sekarang coba bagi 281 dibagi 38. 281 dibagi 38. 7,39. Berapa? 7,39. 7,39. Jadi Bapak, kalau Bapak tempat Bang Sunjana yang ini ya, kalau yang itu pas. Nah, ini kurang 2 pelepah karena memang ini terpotong yang di bawah ini 2. Nah, pertanyaannya, 1 pelepah itu mempengaruhi produksi Bapak 7,39. Apabila produksi yang mau dicari 281. Oh, lah kurang ya. Jadi kenapa seperti itu? Nanti itu proses pengisian asimilatnya. Nanti setelah kita bongkar tandan saya jelaskan. Nanti di pondok aja. Tetapi yang jelas ini terjawab. 1 pelepah mempengaruhi 8 kilo tandan. Ini makanya ingat ya, pupuk itu nomor keberapa? Nomor keempat, yang gitu. Nah, ini baru pelepah. Ya. Nah, yang keempat adalah pupuk. Nah, pupuk nanti kita bahas di sana sambil duduk. Tetapi yang jelas sekarang yang di mindset bapak-bapak semua, pelepah itu merupakan mesin produksi utama. Ketika pelepah itu kurang 1, maka sudah akan mempengaruhi 8 kg
tandan Bapak. Dari sisi mana? Dari sisi ketebalan mesokratnya. Nanti kita hitung. Setelah itu kita belajar. Oke, untuk sementara karena ini sudah 12:30 kita jalan lagi. Tapi tandanya tadi udah dipanen belum? Belum, Pak. Yang mana? Yang itu boleh, Pak ya? Boleh, boleh. Di bawah, Pak. 111 tambah 109 tambah 101. Oke, nanti tantangan antusias sekali soalnya Mas. Sudah setengah satu soalnya kan. Belum makan belum. Mas, tandanya berapa udah sampai dengan saat ini? Jumlah tanda? 12.500 Pak. Coba bagi luasannya Pak. Berapa per pohon? Populasi itu? 200 Pak populasi. Sampai bulan 11 Pak ya? 12 belum masuk datanya. Ada 13.500 Pak. Ada tadi Tojo. Kau ke Bang, kau Det, aja Det. Mantap. 68. Coba PCR-nya berapa? Coba ke pondok aja.